Halo guys, balik lagi di Video Lihat Motor dengan gua Jody. Hari ini kita mau nge-review mobil ini. Brand mobil SUV favorit gua, Land Rover. Nah, ini mobilnya. Lu udah bisa tahu kan mobil apa nih? Ini adalah mobil Land Rover Discovery Sport tahun 2016. Nah, mobil ini kalau lu lihat dari depan, vibes-nya itu udah dapet banget ya. Land Rover modernnya dapet banget. Yang dulunya kotak-kotak, sekarang jadi bulat-bulat, grillnya juga bentuknya begini. Masih mirip sama ya saudara-saudaranya yang lain. Tulisannya di atas sini, kalau yang lain kan ada Range Rover, Land Rover, semuanya Defender. Ini lampu depannya juga masih satu vibes. Nah, kalau lu lihat nih, sekilas mobil ini bentuknya mirip banget sama Range Rover Evoque. Satu vibe, bulet-buletnya, tembem-tembemnya, gendut-gendutnya masih dapat banget. Nah, tapi bedanya kalau menurut gua ya, mobil ini better in every way, guys. Nah, kenapa gua bisa bilang better? Karena gua udah bawa mobil ini seharian muter-muter daerah BSD. Kayak driving experience-nya di mobil ini tuh lebih nyaman, powernya kayak lebih kerasa. Terus torsinya juga lebih kerasa jambakannya itu. Dan yang paling penting kalau di Land Rover menurut gua adalah off-road capability-nya. Kebisaan dia dalam off-road. Nah, mobil ini lebih bisa guys dibanding si Evoque. Oke, abis bahas depan, sekarang kita ngomongin dimensi mobilnya. Karena Land Rover kan di otak orang-orang mobilnya gede. Nah, ini nggak terlalu gede guys. Panjangnya dia 4,5 meter, sekitar segitu. Untuk lebarnya dia sekitar 2 meter kecil. Nah, untuk tingginya mobil ini sekitar 1,7 meter. Tuh, gua 160 gede, mepet banget guys sama mobilnya. Jadi ini cocok banget lu pakai di jalanan Jakarta, bisa lewat-lewat gang asalkan lu pede aja. Nah, kalau kita ngomongin mobil off-road, berarti kita harus bahas wading depth ya. Land Rover Discovery ini punya wading depth sekitar 600 mm. Nah, untuk ground clearance-nya, lu nggak usah khawatir karena mobil ini punya ground clearance di angka 212 mm. Polisi tidur lu hajar-hajarin aja naik mobil ini guys. Nah, untuk velgnya dia pakai velg ukuran ring 19. Nah, untuk bannya dia pakai ukuran 235 per 55. Dan velgnya sporty looking karena mobil ini Discovery Sport guys. Sekarang kita ngomongin mesin. Tapi sebelum kita buka kap mesinnya, gue pengen ngajarin lu dulu nih cara bukanya. Tuasnya itu ada di sebelah kiri guys. Untuk cara bukanya ya tinggal tarik aja kayak mobil-mobil biasa. Yang ngebedain kan cuman posisinya dia di sebelah kiri. Nah, kenapa ada di sebelah kiri? Karena Land Rover ini emang awalnya diciptain untuk market yang setirnya itu ada di kiri gitu guys. Jadi dia kidal ya guys, dia kidal. Nah, nih mesinnya sendiri kita buka aja. Ini dia guys, mesinnya. Nih gua kasih tahu ya, horsepower dan torsinya. Mobil ini punya horsepower 240 dan untuk torsinya 340 Nm. Ya lumayan lah, menurut gue itu angka yang lumayan banget. Tapi yang bikin mobil ini lebih oke lagi adalah dia all-wheel drive. Jadi untuk off-road capability-nya mobil ini bisa banget. Nah, buat lu yang suka bawa mobil di jalan tol, ngincer smoothness, ngincer irit, gearbox mobil ini pakai 9-speed automatic gearbox guys. Yang udah pasti ada manual mode-nya. Oke guys, lanjut lagi. Sekarang giliran kita bahas bagian belakangnya. Yang mencolok banget adalah nih, desain lampu belakangnya. Dia itu bentuknya unik ya, dimana kalau mobil-mobil modern itu lampunya disipit-sipitin, sedangkan di Discovery ini tuh kayak mata belok, mata serangga, mata alien gitu ya modelnya. Habis itu masih sama kayak yang bagian depan, vibes-nya itu masih bulet-bulet banget guys. Nah, habis itu karena mobil kita yang trim HSE SI4 ya, namanya agak ribet. Tuh, jadi udah pasti ada tulisan HSE SI4-nya. Nah, next ke bawahan sedikit. Range Rover Discovery ini dual exit exhaust alias knalpotnya ada 2. Dan ini tuh
real ya guys, bukan yang kayak mobil-mobil modern yang dia cuman casing doang. Ini tuh beneran pipanya guys. Nah sekarang kita ngomongin bagasinya, karena kalau di SUV bagasi itu adalah poin penting ya guys. Nah nih bagasinya, banyak yang nggak tahu kalau Discovery ini 7-seater. Sama kayak gue pertama kali bawa mobil ini, gue buka bagasinya, loh kok ada baris ketiganya gitu guys. Nah bagasinya punya ukuran sekitar 500 literan guys. Jadi kalau lo mau bawa barang-barang banyak itu nggak usah khawatir. Kalau 500 liter kurang bisa lu lipet jok bagian tengahnya guys. Nah abis ngomongin bagasi kayaknya paling enak langsung kita masuk ke mobilnya nggak sih guys. Gua kasih lihat nih isi dari Discovery. Ayo ikut gue masuk. Oke guys, sekarang gue udah ada di bagian depan Discovery Sport nih. Pertama, kita bahas dari joknya dulu. Material full kulit, electric seat, dan masing-masing jok bisa nyimpen 3 settingan untuk si memory seatnya. Karena mobil ini kanan kiri udah pakai electric seat. Lanjut lagi ke bagian dashboard nih ya. Kaget banget gue pas gue pegang-pegang, ini bahannya tuh soft touch everywhere. Pakai silver ini supaya nggak boring. Lu dapat layar touchscreen untuk mobil tahun 2016. Layar touchscreen adalah salah satu kemewahan, ya kan? Di pinggir-pinggirnya ada shortcut supaya bikin lu lebih gampang lagi pakai layarnya. Tinggal pencet shortcutnya aja dia langsung masuk tuh. Turunan lagi, banyak banget dial. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini untuk kanan kiri untuk ngatur suhu AC, yang bagian tengah untuk ngatur si blower AC-nya, dan yang ini untuk shifter si mobilnya. Masih kayak Range Rover yang lainnya, ganti giginya diputer-puter guys. Electric parking brake udah pasti ada, 2 cup holder, ada charger 5 volt. Oh ya, sama ini cup holdernya bisa lu copot supaya jadi storage tambahan di bagian tengahnya. Nah kalau storage-nya kurang, udah pasti lu dapat lagi di sebelah sini. Di dalamnya ada colokan USB, ada aux, dan ada colokan 12 volt lagi guys. Nah untuk lu ngatur, untuk kebutuhan off-road dan lain-lainnya, pokoknya untuk kayak driving mode selector itu semua ada di bagian sini. Pas banget di bawah AC-nya. Lu ada eco mode, ada hill descent control itu untuk ngebantu lu di turunan, untuk matiin traction control itu juga ada, dan yang paling penting ada selektor untuk terrainnya. Jadi lu lagi jalan di mana itu lu tinggal pilih aja dan ntar mobilnya bisa perform. Contohnya kayak misalnya lu lagi di snow, tinggal pencet yang snow aja, grass, gravel, di lumpur untuk mud ruts itu juga ada. Untuk sand, kalau misalkan lu suatu saat ke gurun pasir, ini juga ada. Pokoknya kan tadi udah gue bilang di awal ya, mobil ini untuk kebutuhan off-road itu bisa banget guys. Nah lanjut lagi ke bagian driver, bagian paling penting buat gue ya. Speedometer masih analog, favorit gue banget. Di bagian tengahnya ada MID atau Multi Information Display. Nah setirnya bahan kulit, nyaman banget ya. Terus tombol-tombolnya semuanya snappy, semuanya satisfying pas lu pencet. Dan yang udah pasti ada pedal shifter untuk manual mode mobilnya guys. Nah sekarang abis kita bahas depan, kita pindah ke bagian belakang. Oke guys, sekarang gue udah ada di bagian tengah Range Rover Discovery. Nih tadi dari luar mobil ini kan kelihatan kecil ya, kelihatan imut, bulky gitu. Pas lu masuk ke bagian tengahnya, nih ukuran orang dewasa, leg space, dan headroomnya itu lega banget guys, di luar ekspektasi gua banget. Ya walaupun hitungannya badan gua kecil ya, tapi ini tuh luas banget guys. Nih untuk jadi gambaran gua hitung pakai jengkal kayak biasa. Set, legroom 1,5 jengkal, amazing. Untuk headroom lebih sedikit 1/4 jengkal. Ini tuh untuk mobil yang kelihatannya di luarnya kecil itu amazingly gede banget guys. Dan lu nggak cuman duduk, lu bisa ngecharge nih. Ada 2 colokan USB 5 volt. Kalau 5 volt kurang, ada 1 power outlet 12 volt. Ada 2 cup holder,
ada storage space kecil. Terus untuk armrestnya, nih lu bisa lihat sendiri, tebel banget guys. Lu pas duduk di sini, taruh tangan lu di sebelah sini, empuk banget, nyaman banget. Kalau space-nya segini masih kurang, dibikin luas sama si panoramiknya. Jadi kayak ada sugesti mobil ini lebih luas, lebih lapang lagi karena panoramiknya yang gede banget guys. Dari depan ke belakang itu hampir full. Sayangnya dia nggak bisa kebuka. Oke, jadi itu aja untuk bagian tengahnya. Sekarang kita ke bagian terakhir, alias jok baris paling belakang. Let's go. Oke guys, sekarang kita bahas baris ketiganya nih ya. Karena tadi baris keduanya itu luas banget, yang dikorbanin udah pasti baris ketiga. Nih, lu lihat posisi duduk gua ini nggak gua lebay-lebayin, ini emang gua duduknya begini guys. Kaki gua nekuk banget, hampir jongkok. Legroom gua juga sakit ya guys. Ini tadi bagian keduanya harus dimajuin atau enggak untuk orang dewasa itu sempit banget. Nah, kalau lu punya bayi, punya anak kecil gitu ya, duduk di belakang sebenarnya masih nggak apa-apa. Kalau lu orang dewasa tuh sangat kasihan ya guys. 2 jam atau sejam deh lu duduk kayak gini, turun-turun kram guys. Tapi enaknya kalau lu duduk di baris ketiga, lu ada cup holder nih ya, di sebelah kiri sama sebelah kanan. Dan kalau lu duduk di sini nggak mungkin kepanasan karena ada kisi AC di sebelah kiri dan sebelah kanan. Blowernya bisa lu puter-puter juga, ada dialnya di sebelah kanan guys, nih di sisi gua tuh ya. Ya udah, kelebihannya dia cuma ada cup holder dan ada blower AC-nya sendiri untuk posisi duduk. Ya beginilah adanya. Nah, untuk power outlet di baris ketiga itu juga ada 12 volt di sebelah kiri si mobilnya. Kalau misalkan jok baris ketiganya lu lipat, berarti si 12 voltnya itu bisa lu pakai pas lagi nongkrong buka bagasi kayak anak-anak Jakarta Selatan zaman sekarang ya kan. Nah, ini headrestnya bentuknya itu unik banget ya guys. Gede, panjang gitu. Kalau misalkan mobil ini nggak ada kamera belakangnya, terus jok baris ketiga lagi kebuka, itu susah banget untuk mundur karena bakal kehalangan sama si headrestnya. Ya ini adalah Range Rover problem guys namanya. Oke guys, jadi kalau lu cari mobil yang serba bisa, kemana aja bisa, bawa barang banyak bisa, bawa orang banyak bisa, penampilannya walaupun ini udah 9 tahun tetap masih ada vibes timeless-nya banget ya, ini jawabannya Discovery. Very disco guys naik mobil ini. Nah, kalau lu masih penasaran, pengen test drive, pengen lihat langsung mobilnya, lu bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau lu bisa datangin Instagram kita yang ada di bawah sini. Oke, jadi sampai sini aja. Udah sore, gue pengen jalan-jalan lagi lanjut, nggak disco. Oke, sampai sini aja. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Pokoknya semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.